Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 63. Dengan nafas yang memburu, Zeus menjauhkan wajahnya. Ia ingin memberi sedikit ruang istrinya untuk menghirup udara banyak-banyak sebelum akhirnya merenggut kembali bibir dengan perwarna merah itu. Tanpa melepas tautan bibir mereka, Zeus mengangkat tubuh istrinya, mengaitkan kedua kakinya di pinggang, lalu bergerak ke arah sofa dan membaringkannya. "Sayang, bolehkah?" Izin Zeus dengan manik mata yang sudah berkabut. Nafasnya bergerak naik turun, tidak bisa menahan hasratnya. Sebelum sempat memberi jawaban, perut Helios sudah berdemo. Sudah ia katakan sebelumnya kalau ia ingin makan, tetapi Zeus tidak mau mendengarkannya. Helios terkekeh geli mendengar suara keroncongan dari arah perutnya. "Jadi, apa kita perlu mengisi perut kita dulu sebelum mengisi daya kita?" tanya Zeus sambil merapikan rambut istrinya ke belakang telinga. "Ya," sahut Helios mengangguk. "Baiklah, apa di meja makan ada sesuatu yang bisa dimakan? Kalau tidak, aku ingin menunjukkan keahlian memasakku." Setelah Helios menghilang 6 tahun yang lalu, Zeus kembali melakukan kursus memasak. Ia ingin menghidangkan makanan enak untuk sang istri di setiap harinya. Dan sekarang, ia yakin masakannya tidak akan bisa diragukan lagi. Ya, meskipun ia tahu kalau dulu Helios sengaja mengatakan masakannya tidak enak. Sayangnya ada. Kalau tidak, kau bisa memasak untuk menu makan malam kita. Bagaimana? Sahut Helios menawarkan. "Oke, deal," ujar Zeus bersemangat. Pria tampan itu mengecup kening Helios dan kembali mengangkat tubuhnya menuju dapur. Ia menundukkan ibu dari anaknya itu di kursi makan. Lalu dengan sigap, ia menyendokkan nasi berserta lauk pauk hingga memenuhi piring. "Ini untuk siapa?" "Aku," tanya Helios terkejut melihat piring yang sangat penuh. "Bukan, ini untuk kita berdua. Kemarilah." Zeus duduk di kursi tepat di sebelah istrinya. "Ke situ? Untuk apa?" tanya Helios dengan dahi yang berkerut. "Aku akan menyuapimu makan," sahut Zeus sambil tersenyum. Ia menepuk-nepuk pahanya agar Helios lekas beranjak dan duduk di pangkuannya. Rasanya pasti akan sangat menyenangkan. Namun sayangnya Helios justru menggeleng dan menolak untuk duduk di pangkuannya. "Kenapa tidak mau?" tanya Zeus murung. "Tidak, memangnya kau pikir aku ini apa, anak kecil?" "Tidak, pokoknya aku tidak mau," sahut Helios menolak lagi. Ia merasa seperti anak kecil yang ketika makan disuapi sambil duduk di pangkuan ibunya. Jadi ia terang-terangan menolak meski melihat sang suami begitu ingin melakukannya. "Ya sudah, iya," ketus Helios sambil beranjak berdiri. Zeus tersenyum senang melihat sang istri mendekat dan duduk di pangkuannya. "Nah, begini kan enak," kata pria itu. Enak. Kau yang enak tapi aku tidak," sanggah Helios ketus. Ia merasa ada sesuatu yang keras mengganggu posisi duduknya. "Tidak boleh begitu dong sayang. Tidak boleh aku saja yang merasa keenakan, tapi kau juga harus. Jadi nanti setelah makan, aku akan membuatmu merasa enak juga. Bagaimana?" Zeus mengedip-ngedipkan sebelah matanya menggoda. Ya, terserah kau sajalah. Yang penting sekarang aku lapar dan aku mau makan," balas Helios malas. Akhirnya Zeus mulai menyuapi Helios. Ia tidak ingin membuang-buang waktu hanya untuk membicarakan hal yang tidak penting. Namun alih-alih menyuapi istrinya, pria itu justru lebih sering menyuapi dirinya sendiri.
Sebenarnya yang lapar itu aku atau kau sih, Mas? Tanya Helios heran. Lapar iya, tapi tidak terlalu. Hanya saja aku harus mengisi banyak tenaga agar nanti bisa bergerak ke sana kemari memuaskanmu. Sangga Zeus tersenyum genit. Memang yang ia katakan benar, tetapi ia begitu menikmati makanan itu karena sudah lama sekali tidak memakan masakan buatan istrinya. Ya, meskipun tadi pagi ia mendapat bekal dari putrinya, tetapi hanya porsi anak kecil yang tidak terasa sama sekali di perutnya. Maze. Helios menggeleng pelan melihat tingkah suaminya. Minum dulu, Mas. Imbuhnya sambil menyodorkan segelas air minum. Terima kasih, sayang. Zeus lekas menenggak air itu hingga setengah. Lalu Helios beranjak berdiri, begitu pula dengan dirinya. Ayo yang, ajaknya bersemangat. Ayo kemana? Tanya Helios sambil mengerutkan keningnya. Ke kamar lah, memangnya kau pikir kita mau kemana? Sahut Zeus sambil menarik tangan istrinya. Tapi kita baru selesai makan siang, Mas. Ujar Helios sambil menahan langkahnya. Perutnya terasa sangat kenyang, apalagi sang suami yang makan lebih banyak. Takutnya perutnya akan terasa sakit jika terlalu banyak bergerak. Apalagi aksi kuda-kudaan di tempat tidur. Gerakannya bisa pelan, bisa cepat, dan memiliki banyak gaya. Tidak masalah, sayang. Kita bisa duduk-duduk sambil pemanasan dulu. Nanti setelah makanan yang kita makan turun ke perut, baru deh kita beraksi. Sangga Zeus tidak kehabisan akal. Baiklah, ujar Helios menyerah. Percuma juga ia membuat banyak alasan karena sang suami sudah libur selama 6 tahun. Dan sangat tidak mungkin baginya untuk menghindar. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar dan tidak lupa pula untuk mengunci pintu. Zeus langsung naik ke tempat tidur, duduk bersandalkan kepala ranjang dan meminta agar Helios duduk di pangkuannya lagi dengan alasan setelah makan tidak boleh berbaring. Sayang, panggil Zeus. Kenapa? Sahut Helios bertanya. Kau tahu tidak kalau selama ini kau bekerja di perusahaanku? Tangannya terulur mengusap lembut pipi istrinya. Benarkah? Helios cukup terkejut dan berpikir sejenak tentang nama perusahaan di mana ia bekerja selama 5 tahun terakhir. Lioze. Jadi, Lioze Makeup Artist perusahaanmu, Mas? Tanyanya terkejut. Entah apa yang membuat Helios tidak bisa mengenali nama perusahaan yang telah memperkerjakan dirinya selama 5 tahun ini. Padahal nama perusahaan itu terlihat sangat jelas gabungan dari namanya dan nama sang suami. Iya, Lioze itu singkatan dari Helios dan Zeus. Aku membangun perusahaan itu setelah mengalami keterpurukan di mana kau pergi meninggalkanku untuk yang kedua kalinya. Mengingat betapa kau menyukai tata rias membuatku berpikir untuk membangun Lioze Makeup Artist dan akan memberikannya padamu setelah kau kembali. Jelas Zeus sambil menyentuh jemari Helios dan memeremasnya perlahan. Maaf, aku hanya... Ucapan Helios terpaksa harus terhenti ketika telunjuk Zeus menahan bibirnya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang jangan pernah meninggalkanku lagi karena aku tidak yakin bisa bertahan hidup tanpamu setelah 2 kali kau tinggal pergi. Potong Zeus menggebu. Manik mata Helios berkaca-kaca. Lagi-lagi ia dibuat terharu dengan apa yang telah suaminya lakukan padanya. Perlahan tangan Zeus bergerak menghapus air matanya yang jatuh begitu saja. Lalu ia melihat wajah suaminya kian mendekat. Mengetahui apa yang akan sang suami lakukan, ia lekas memejamkan mata. Sepersekian detik kemudian, ia merasakan sesuatu yang lembab menempel dan menyesap bibirnya. Tiba-tiba ia merasakan gigitan kecil di bagian bibir bawahnya.
Sontak ia membuka mulutnya lebar-lebar memberikan akses bagi Zeus untuk mengabsen setiap deretan giginya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.